Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 9 akan membuat video penjelasan atau video presentasi dari materi yang telah kami buat atau materi yang telah kami kaji, yaitu Embedded System atau sistem tertanam dari mata kuliah sistem digital. Baik, next. Nah, sebelum memulai untuk masuk ke materi apa saja yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, sebelum itu kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 9 dengan anggota saya Putri Nabila Amiruddin dengan NIM 2205176023. Saya Muhammad Ardi Minata dengan NIM 2205176029. Dan saya Aryo Otmojo dengan NIM 2205176030. Setelah kita masuk di bagian perkenalan, kita akan masuk ke bagian selanjutnya, yaitu materi apa saja sih yang akan kita jelaskan atau yang akan kami jelaskan pada kesempatan kali ini. Baik, yang pertama materinya adalah kita menuju latar belakang dulu terlebih dahulu, kemudian ada pengertian sistem tanam atau pengertian embedded system sendiri, arsitektur sistem tanam, kemudian ada pengembangan sistem tanam, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Baik, kita mungkin akan masuk ke bagian yang pertama, yaitu latar belakangnya sendiri. Baik, di era digital sekarang, teknologi Internet of Things atau IoT menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari kita. Nah, memungkinkan perangkat fisik terhubung dan bertukar data melalui internet. IoT ini diterapkan dalam rumah dan kota pintar untuk meningkatkan efisiensi dan kenyamanan. Sistem tertanam yang menggabungkan antara perangkat keras dan juga perangkat lunak untuk tugas yang spesifik, berfungsi sebagai otak dari perangkat pintar seperti sensor dan aktuator. Nah, hubungan erat antara IoT dan sistem tertanam terlihat dalam berbagai sektor, seperti sektor industri dan kesehatan, di mana mereka memungkinkan otomatisasi pemantauan real time dan perawatan pasien yang lebih baik. Meskipun tantangan seperti keamanan data masih ada, integrasi ini meningkatkan efisiensi dan kualitas hidup, menjadikannya komponen vital di era digital. Karenanya kita perlu dan penting untuk mempelajari sistem embedded system ini agar kita lebih mengerti dan kita lebih dapat mendalami lagi materi yang sangat berkaitan dengan teknologi yang biasa kita gunakan sehari-hari dan ada di kehidupan kita sehari-hari. Baik, selanjutnya mungkin akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, baik. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang pengertian dari sistem tanam atau embedded system. Nah, jadi embedded system itu atau sistem tertanam adalah sistem komputer khusus yang dirancang untuk tugas tertentu terintegrasi dalam satu kesatuan sistem yang lebih besar. Nah, digunakan dalam berbagai aplikasi seperti ponsel dan peralatan industri. Sistem ini menggabungkan perangkat keras dan perangkat lunak untuk efisiensi yang tinggi. Nah, di sini ada beberapa jenis dari embedded system. Yang pertama yaitu stand-alone embedded system. Nah, sistem embedded ini adalah sistem yang dapat beroperasi secara mandiri tanpa intervensi eksternal. Nah, dengan kemampuan menerima input digital atau analog, melakukan konversi dan kalibrasi data, serta memprosesnya untuk menghasilkan output seperti konsol game. Sistem ini menawarkan fleksibilitas dan keandalan dalam berbagai konteks. Yang kedua yaitu real-time embedded system. Nah, sistem ini adalah sebuah sistem yang memungkinkan penggunaan untuk memantau dan mengontrol proses penanaman secara langsung dan real time. Nah, sistem ini itu menggunakan teknologi Internet of Things atau IoT dan sensor untuk mengumpulkan data tentang kondisi lingkungan dan proses penanaman. Yang terakhir yaitu sistem tanam berbasis jaringan atau network based embedded system. Sistem ini adalah sebuah sistem yang menggunakan teknologi jaringan untuk memantau dan mengontrol proses penanaman. Sistem ini itu biasanya digunakan dalam aplikasi seperti pertanian, perkebunan, dan perangkat keras lainnya.
selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, jadi arsitektur dari sistem tanam adalah sistem yang dirancang untuk mengontrol dan memantau prosesnya. Sistem ini terdiri dari beberapa komponen seperti sensor, mikrokontroler, mengelola bentar. Tolong dihapus ya. Arsitektur sistem tanam adalah sistem yang dirancang untuk mengontrol dan memantau prosesnya. Sistem ini terdiri dari beberapa komponen seperti sensor, mikrokontroler, dan perangkat keras lainnya. Sensor mengumpulkan data, kemudian mikrokontroler untuk mengelola data dan mengirimkan ke perangkat keras lainnya. Arsitektur sistem tanam ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada input, output, dan proses. Berdasarkan arsitektur sistem tanam dapat didefinisikan metamodel seperti berikut. Yang pertama ada mendefinisikan kelas logika. Langkah ini melibatkan penentuan arti dari elemen-elemen dan hubungan-hubungan yang ada dalam sistem. Kelas logika mencakup definisi elemen seperti komponen perangkat keras, modul perangkat lunak, serta hubungan antar elemen. Yang kedua, mendefinisikan kelas secara visual. Kelas visual digunakan untuk mempresentasikan elemen-elemen antarmuka grafis dalam desain. Sistem kelas visual memiliki kolerasi langsung dengan kelas logika sehingga memungkinkan representasi visual yang tepat dari elemen-elemen sistem. Dan yang terakhir adalah membuat file XML. Langkah terakhir adalah membuat file XML untuk menyimpan definisi dan hubungan antar kelas domain dan kelas bentuk. File XML ini berfungsi sebagai metamodel yang menguraikan struktur, tujuh, dan hubungan elemen-elemen dalam sistem tertanam dan dikemas untuk mendukung proses desain model arsitektur dari sistem tertanam, memungkinkan pemahaman dan implementasi yang lebih mudah dan terstruktur. Selanjutnya mungkin akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ya, oke, baik. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang pengembangan daripada sistem tanam itu sendiri. Jadi menurut Kisti dan kawan-kawan pada tahun 2013 mengatakan meskipun sistem tertanam berbeda dari pengembangan aplikasi perangkat lunak konvensional dalam banyak hal, ada peningkatan kesadaran di bidang tertanam tentang metode tangkas. Lalu sistem tertanam seringkali menghadapi batasan yang lebih ketat dalam sumber daya seperti memori, daya, dan performa. Selain itu, mereka harus beroperasi dalam lingkungan yang seringkali tidak stabil atau berbahaya, seperti peralatan medis atau sistem otomotif. Oleh karena itu, pendekatan pengembangan untuk sistem tertanam harus mempertimbangkan faktor-faktor ini, yang berbeda dari pengembangan perangkat lunak konvensional yang biasanya lebih fleksibel dalam hal sumber daya dan lingkungan operasional. Namun, meskipun ada perbedaan ini, prinsip-prinsip metode tangkas seperti iterasi pendek, umpan balik terus-menerus, dan kolaborasi tim telah mulai diadopsi dalam pengembangan sistem tertanam. Kesadaran yang meningkat juga didukung oleh kemajuan teknologi yang memungkinkan metode tangkas diterapkan dalam konteks tertanam. Misalnya penggunaan alat pengembangan yang lebih canggih dan platform yang lebih terintegrasi memungkinkan siklus pengembangan yang lebih cepat dan pengujiannya yang lebih efektif. Selain itu, komunitas pengembangan dan organisasi industri semakin mendukung adopsi metode tangkas dalam sistem tertanam melalui pelatihan, panduan, dan berbagai praktik terbaik. Dengan demikian, meskipun tantangan tetap ada, penerapan metode tangkas dalam pengembangan sistem tertanam terus berkembang dan menunjukkan hasil yang positif. Pengembangan sistem tanam juga melibatkan beberapa teknologi dan bahasa pemrograman seperti C++, JavaScript, Python, atau bahasa pemrograman khusus, assembly, dan FHDL. Sistem tanam ini dapat digunakan
dalam berbagai aplikasi seperti pengendalian peralatan industri, pengawasan keamanan, atau pengembangan perangkat keras. Mungkin itu dari saya kembalikan ke moderator. Baik, silakan di next. Baik, setelah kita mendengar beberapa pemaparan dari materi-materi yang telah kita jelaskan sebelumnya, kita akan masuk ke bagian kesimpulan, di mana kesimpulan ini ada beberapa. Yang pertama yaitu sistem tertanam atau pengertian dari sistem tertanam. Sistem tertanam atau embedded system adalah sistem komputer khusus yang dirancang untuk menjalankan tugas tertentu. Nah, sistem ini mengintegrasikan perangkat keras dan perangkat lunak untuk menjalankan fungsi spesifik dengan efisiensi yang tinggi. Nah, arsitektur perangkat keras dan perangkat lunak dalam sistem tertanam atau embedded system melibatkan komponen utama seperti microcontroller, memori, dan modul komunikasi. Nah, tahapan pengembangan sistem tertanam sendiri melibatkan beberapa langkah, yaitu mengidentifikasi kelas logika untuk menentukan arti elemen dan hubungan dalam setiap sistemnya, mendefinisikan kelas visual untuk mempresentasikan elemen antarmuka grafis dalam desainnya, kemudian membuat file XML yang menyimpan definisi dan hubungan antar kelas domain dan kelas bentuk. Metode tangkas itu adalah seperti iterasi pendek, umpan balik terus-menerus, dan kolaborasi tim diterapkan untuk meningkatkan fleksibilitas serta responsivitas terhadap perubahan kebutuhan di setiap zamannya. Baik, mungkin itu saja dari kelompok kami. Terima kasih, mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.